Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli shay'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli shay'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalifati ajama wa arraba wa askahum hisaban najaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala azza min qailil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wa qala sadiqul masduq fi hadisihi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Wa qala ta'ala wa ratilil Qur'ana tartila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman kita bisa hadir dalam rangka untuk menunaikan sholat Jumat sebagai kewajiban bagi umat muslim, khususnya adalah kaum muslimin. Yang kedua, rahmat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang telah merubah satu bangsa jahiliyah menjadi zaman nur, zaman cahaya, yaitu zaman iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman, hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada harapan besar kita akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, bahwa surga sangat merindukan kepada 4 golongan. 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang itu adalah dirindukan oleh Allah Subhanahu, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hafidul lisan. Orang yang mampu istiqamah dan terus menerus menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang keji, dari ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan oleh orang lain. Itulah yang akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga
adalah mut'imut ta'am, orang yang selalu memberikan makan atau minum kepada orang fakir dan miskin, yatim dan piatu yang sangat membutuhkannya. Kemudian yang keempat adalah soma syahrul Ramadan, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah ahlain minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai dua keluarga yang tergolong dari manusia. Qala manhum. Kemudian para sahabat ada yang nanya, siapa itu yang termasuk keluarganya Allah? Jadi Allah punya keluarga dari dua jenis manusia. Yang pertama adalah ahlul Quran, orang yang ahlul Quran. Siapa yang dimaksud ahlul Quran? Orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafid Al-Quran 30 juz, kemudian dia mengamalkan isinya, menjaga dari maksiat, menjaga makan-makan yang haram, yang minuman yang haram, maka orang itu masuk dalam keluarga Allah. Yang kedua, wa khassatuhu. Yang kedua yang masuk dalam kategori keluarga Allah adalah orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak hafal. Orang yang membiasakan membaca Al-Quran, kemudian menjaga dirinya dari hal-hal yang keji, akhlak-akhlak yang keji, dari makanan yang haram, menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah. Setiap hari dia istiqomah membaca Al-Quran walaupun tidak hafal, maka orang itu termasuk digolongkan oleh Allah sebagai ahli keluarganya Allah. Lalu apa istimewanya yang dimaksud dengan keluarganya Allah? Yang pertama adalah ketika dia meninggal dunia, masuk di alam kubur tidak ada siksa. Ketika masuk di akhirat, orang-orang pada masuk di dalam neraka, maka tidak bisa tersentuh oleh api neraka. Bahkan yang kedua, orang-orang yang menjadi keluarganya Allah, besok di yaumul qiyamah, di saat itu terjadilah yaumul qiyamah, kemudian dipanggil orang yang hafal Al-Quran dan termasuk keluarganya Allah yang sering membaca Al-Quran untuk masuk kepada surga langsung. Bahkan surga yang singgasana, yang tempatnya ada di aras, di sampingnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu akan melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keistimewaan orang yang hafal Al-Quran, atau kalau tidak orang yang suka membaca Al-Quran dan menjaga dirinya dari maksiat. Orang itu akan digiring menuju kepada surga yang paling tinggi, yang di dekat aras singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran
Masa Allah dipanggil oleh Allah suruh masuk surga, naik ke atas sambil membaca alulan ayat yang dulu kamu pernah hafal, yang dulu pernah kamu baca. Maka walaupun orang-orang itu sudah meninggal dunia, sudah di alam sana, masih hafal, maka dia suruh baca sambil berjalan menuju surga yang paling tinggi. Masya Allah. Keistimewaan lagi bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Walaupun kita tidak hafal, anak kita ada yang hafal, atau cucu kita ada yang hafal, itu akan menjadi syafaat. Dikisahkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang punya keluarga satu saja yang hafal Al-Quran 30 juz, maka bisa menyafaati 10 orang yang mestinya dia banyak dosa, tapi Allah berikan syafaat sehingga 10 orang dari keluarga itu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak, paling tidak anaknya atau cucunya atau cicitnya hendaklah ada, supaya bisa menolong kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah enggak malu kita sebagai umat Islam dicontohkan oleh Utsman bin Affan? Dia kalau membaca Al-Quran, bahkan Utsman bin Affan ketika sholat witir, dia padahal sholat witir 1 rakaat, dia tidak mau berhenti sebelum selesai khotam Al-Quran. Itu Utsman bin Affan. Ada lagi yang namanya Sa'id bin Jubair. Ketika dia sholat 2 rakaat sunnah 15 juz, ketika dia sholat sunnah, yang rakaat kedua 15 juz. Dicontohkan lagi oleh Abdullah bin Zubair, sebelum tidur selalu mengkhatamkan Al-Quran. Ini satu kehebatan. Ada lagi yang mampu luar biasa, bahkan Soleh Al-Kisan. Ini sahabat Rasulullah, saking gemar-gemarnya perlombaan membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mau membaca Al-Quran walaupun tidak hafal, maka termasuk menjadi kelompoknya keluarga Allah. Bukan keluarga Rasul lagi, keluarga Allah. Berarti tempatnya di dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat Soleh bin Kisan mendengar ucapan itu langsung mencoba. Dia sehari semalam sampai mampu membaca, mengkhotamkan 2 kali khotam, ditambah 10 juz. Bahkan ketika sahabatnya menanya, wahai Soleh bin Kisan, kok mampu seperti itu? Malah dia masih menjawab, seandainya aku mau, masih mampu aku 3 kali khotam Al-Quran. Betul, Imam Syafi'i, seorang ulama besar, dia juga kalau bulan Ramadan, siangnya khotam Al-Quran, malamnya khotam Al-Quran. Ada lagi Imam Maliki, Imam Hanafi sama. Rata-rata ketika bulan Ramadan dia menghotamkan 2 kali. Mbah Dimyati, gak jauh-jauh orang Banten, ulama masa kini yang baru meninggal beberapa lama, dia mampu ketika sholat tarawih dia jadi imam. Masya Allah, jadi imam sholat tarawih dari jam 8 sampai jam 4 baru selesai 30 juz.
Walaupun jamaahnya tidak banyak, tapi dibuktikan orang sekarang juga ada. Itu Mbah Dalhar Magelang. Itu juga seperti itu, karena gurunya daripada Kiai Dimyati Banten itu. Jadi orang Indonesia juga banyak yang mampu sehari menyelesaikan khatam Al-Quran. Kalau tadi adalah zaman Rasulullah, orang Indonesia juga masih banyak yang mampu itu. Ini adalah, walaupun seandainya kita tidak mampu menghafal, paling tidak coba latihan sehari 1 juz. Atau diparuh sehari setengah juz. Bacanya setelah maghrib. Seberapa jam selesai? Setengah juz. Kalau setiap hari terus, insya Allah kita bisa menjadi keluarganya Allah dan masuk di dalam golongan surga di samping singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di antara anak cucu dan kita ada yang hafal, ada yang diberikan hafal oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menolong kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah, ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwat. Allahumma tif baina qulubihim waslih dhata bainihim wansurna ala aduwika wa aduwihim. Allahumma satid samlahum, Allahumma farrik jamahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma najina minal qawmil zalimin wa najina minal qawmil kafirin wa najina minal qawmil mufsidin. Allahumma adfa'anna al-hala wal waba wal fahsha wal munkar was suyuf al muhtalifa was sadaida wal mihana ma dahara minha wa ma batan min balatina hadha khasa wa min muslimina ama innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ibadallah.